sinkronisasi strategi pengentasan Banten 2023-2024, kita merujuk kepada surat Dirjen Bangda tentang nomenklatur subkegiatan yang selaras dengan pelaksanaan penghapusan komisi tax rate. Ini suratnya, artinya ini berlaku untuk se-Indonesia. Kita sudah mengadu ke sini, sehingga penyelesaian lokrem strategi percepatan penghapusan komisi tax rate berdasarkan surat edaran Mendagri ini menjadi komitmen kita. Kemudian pelaksanaan dari PPKI dan Kepmen nomor sekian untuk pelaksanaan PPKI. Lanjut. Kemudian strategi penghapusan ekstrim. Nah, ini ada 3 strategi. Yang pertama, strategi pengurangan beban. Nah, ini sudah juga lakukan ini ya. Semua teman-teman mungkin lebih terasa lagi teman-teman karena langsung melayani masyarakat ya. Itu melalui bantuan sosial dan jaminan sosial. Ada NT, ada KIP, ada BPJS ya, BPJKN KIS, ada JKP, subsidi listrik, subsidi LPG, ya, BLT, DD, dan bansos upah. Ini saya yakin sekali Kota Tangerang juga sudah melakukan. Salah satu strategi ini strategi cepat, artinya pengurangi beban dulu, jangan sampai tambah terpuruk kalau dibantu subsidi. Yang kedua, strategi dengan peningkatan pendapatan pemberdayaan sosial, termasuk pendidikan vokasi, UMKM, ya, kemudian juga KUR, ya, pelatihan, kemudian padat karya, ya, kegiatan-kegiatan. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi pengurangan kantong kemiskinan. Ya, nah ini pengurangan kantong kemiskinan bisa dilakukan dengan kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kota, ya, dan kawasan strategis nasional. Jadi biasanya itu ditetapkan oleh Pak Wali Kota, nanti dikerjakan. Kalau di kawasan strategis ini bisa masuk dari pusat, dari provinsi. Nah, karena walau wilayahnya adalah wilayah kota. Ya. Nah, ini Pamsinas, ya. Ini bisa masuk. Kemudian sumber pembiayaan, ini kita lihat APBN juga cukup besar, ya, baik melalui Bappenas, melalui yang lain-lain. APBD kita juga kalau dilihat dari APBD di provinsi itu hampir 1,7 ya. Tetapi kan kegiatan-kegiatan PU masuk ke dalam program penanganan ekstrim. Kegiatan di Dinkes, kegiatan di Dindi, kegiatan ada 17 OPD yang terlibat di sana. Termasuk dengan CSR dari perusahaan-perusahaan, itu sumber-sumber pembiayaan daripada program pengentasan kemiskinan. Ya. Lanjut. Kemudian agar terarah daripada penanganan ekstrim ini dari mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, tadi indikator yang pertama adalah strategi pertama, yaitu pengeluaran per kapita penduduk, kemudian peningkatan masyarakat miskin, kemudian mengurangi kantong kemiskinan dan menurunkan pengangguran di masyarakat. Ini strategi-strategi pelaksanaan nanti dibebani kepada OPD-OPD yang melaksanakan. Ya. Lanjut. Sehingga tergambarkan oleh kita untuk strategi penurunan beban, yaitu ada 7 OPD yang terlibat di sana. Ya, ada Dinsos, Disnaker, Dindi, ya, Dinas Kesehatan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, ya, perindustrian, pelatihan-pelatihan, dan penanggulangan bencana, dan DP3AB. Ya. Ini adalah upaya kita dalam menangani strategi penurunan beban. Ya. Agar apa? Janganlah tambah terpuruk.
saudara-saudara kita yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrim. Lanjut. Kemudian pada saat kita di strategi berkaitan dengan pemberdayaan sosial, ya, itu dilaksanakan oleh 8 OPD dengan anggaran 26 miliar sekian. Ini contoh provinsi, kan? Di kabupaten kota juga sama. Nah, itu ada 8 OPD yang terlibat, ya, mengurangi beban sosial, pemberdayaan sosial. Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Mitra Ekonomi ini biasanya, ya. Itu Dinas Lingkungan Hidup, DPD KKB, Disperindak, Dinsos, dan Dinkop. Ini pemberdayaan sosialnya, termasuk peningkatan ekonomi, ya. Kemudian yang ketiga, strategi pengurangan kantong kemiskinan. Ini ada juga 8 OPD. Nah, ini lebih kepada fisik nih, mitra infrastruktur mungkin ya. Jadi ada Perkim, ada Tahanan Pangan, ada Dishub, ada ESDM, di Lisdes kali provinsi, program Lisdes, ya. Ada PUPR, Penjalan, Dinas Sosial, LH, dan Kelautan Perikanan. Ini artinya ini tagline ini sudah ditetapkan dalam SIPD untuk penanganan kemiskinan, ya. Dari SIPD itu ditarik berapa program, kegiatan apa aja yang dilakukan, langkah-langkah penanganan, sehingga sinkronisasi program pusat mengenai pengeluaran masyarakat miskin. Ini udah dari bansos, ya, jaminan sosial, komitmen subsidi, Kemenko Perekonomian, kartu prakerja, ya, desa, BUMDes dan BUMDes, Kemen Koperasi UMKM, pendampingan PLUD dan PUR. Dari program CSR dari perusahaan-perusahaan dalam mengurangi beban pengelolaan masyarakat miskin, ada PT Sinar Maslen, beasiswa sekolah, Berhati, Bank BB, ya, bantuan sembako, PT Stufindo, bantuan sembako, BUMN bantuan sembako, PT Indah Kiat bantuan pendidikan, Indonesia Power penyediaan air bersih, ya. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, ada Chandra Asri, misalnya program Lestari Ternak Masyarakat Sejahtera dan Mandiri, kemudian juga sampah kesehatan pendidikan, Wonderland, ya, program lingkungan, Jakiat bantuan kelompok tani, Krakatau pembangunan rumah di daerah huni, Indonesia Power ekonomi lansia, Banten Bronjong di lokasi wisata. Nah, ini merupakan pentahelik dalam menangani kemiskinan ekstrim. Kita lihat terlibat di sini pemerintah, terlibat pusat, terlibat dari perusahaan, ya, terlibat juga nanti termasuk dari kampus, program-program dalam KKM, ya, bagaimana membantu masyarakat. Lanjut, ini perlu dari strategi ini perlu dilakukan setiap kinerja, monitoring, evaluasi provinsi Banten setiap berarti setahun kali, ya, triwulan 1 sampai triwulan 4 bersamaan kita harus melakukan realisasi pelaksanaan daripada program-program yang dalam SIPD tagline-nya itu untuk penanganan kemiskinan harus dilaporkan per triwulan. Dan ini kemarin kita mungkin termasuk Kota Tangerang menerima dana DID di dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Lanjut, ini juga penting pelaporan per triwulan kita harus melaporkan perkembangan daripada pelaksanaan penanganan kemiskinan ekstrim ke Mendagri, ya. Ini formatnya ada, insya Allah juga Tangerang sudah rutin melakukan. Kemudian lanjut, ini penghargaan yang kita terima dari Provinsi Banten, dana insentif fiskal 2023 6,8 miliar dalam penanganan kemiskinan ekstrim.
2024 juga dapat lagi 6,28 miliar. Kemudian tantangan, lanjut sedikit lagi, tantangan yang kita hadapi dalam pembelajaran dan tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Pembelajaran penting, komitmen para aktor pemerintah, ya. Kemudian pelaksanaan RB harus mengacu pada masalah, kolaborasi di seluruh unsur, dan demikian. Perlu peta jalan reformasi birokrasi yang komprehensif, perlu pertukaran pembelajaran di daerah. Kemudian tantangan kurang keahlian untuk melakukan reformasi, ya. Ego sektor di kalangan pemerintah, ya, ini masih biasalah, ya. Tapi ini harus kita selesaikan. Lebih-lebih kalau teman-teman melihat target kinerja indikator utama pemerintah 2005-2045 itu, fungsi koordinasi sangat-sangat penting. Depan ini mengukur kinerja pemerintah daerah atau mengukur kinerja dinas itu sangat mudah, kuantitatif. Nah, ini oleh karena itu ke depan ini koordinasi selama peran Bapeda ini sangat-sangat penting sekali, karena baik dengan pusat, dengan kabupaten kota maupun antar OPD. Kadang ego-ego sektor masih terjadi. Politisi dan status quo yang birokrasi store, ya. Pembahasan anggaran program reformasi masih dibuka dan diterima sebagai masalah elit, dan memastikan program reformasi berkelanjutan perlu membangun tagline digital. Lanjut, terakhir, kasih perbaikan RB pemerintah daerah 2024, arahan dari Kemenpan dulu sama-sama untuk kita bersama ini, ya. Meningkatkan komitmen kepala daerah, sekda dan seluruh jajaran dalam mendukung memfasilitasi program RB. Perbaikan kualitas redaksi, pemilihan kegiatan, inisiatif, redaksi mengacu pada akar masalah tata pembangunan. Fokus pelaksanaan RB ini fokus pelaksanaan mengejar ini, tetapi mengejar perubahan. Jadi kalau terjadi perubahan, masyarakat puas, kinerja nilai RB pasti akan meningkat, ya. Kemudian mengawal pelaksanaan ini di tingkat pusat. Ya, mungkin 1, 2, 3 saja ini tugas pusat, tugas Mendagri mengawal kita, ya. Efektivitas Pemda, Mendagri juga. Jadi 4-5 ini adalah Mendagri, kita daerah ini komitmen, kemudian perbaikan kualitas rencana aksi, fokus pelaksanaan RB. Ini rekomendasi yang harus kita lakukan pada ke depan ini.